Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, silakan dibuka tema 3 pelajaran buku halaman 33. Kalau buku LKS halaman 18. Ya. Perhatikan baik-baik. Ya, halaman 30 ya. Buku. Perhatikan baik-baik masalah bertanggung jawab dalam menggunakan hak. Seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Salah satunya bentuk kasih sayang orang tua adalah membelikan barang-barang yang berguna dalam proses belajar. Barang-barang tersebut dapat berupa alat tulis seperti buku, pensil, ya, meja belajar, lampu belajar. Dalam menggunakan barang-barang tersebut, kita juga harus bertanggung jawab untuk menjaga. Nah, di sana dilihat di sana. Misalnya contoh kita diberikan hadiah ulang tahun. Hari ini misalnya kamu berulang tahun, ya banyak menerima ucapan selamat ulang tahun, bacakan panjang umur dan sebagainya. Ya. Nah, jadi kita di sana. Misalnya pelaksanaan hak sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sudah pernah melaksanakan hak kewajiban dan tanggung jawab. Misalnya hak dalam memperoleh pendidikan, hak mendapatkan tempat tinggal yang layak, atau hak menggunakan fasilitas jalan yang layak, atau hak menggunakan fasilitas jalan dan kendaraan umum. Sebagai warga negara, hak diatur dalam Undang-Undang 145. Ya, di dalam Undang-Undang 45 itu ada teratur, tercantum untuk menjaga hak kita. Contoh tadi hak mendapat pendidikan. Setiap warga negara Indonesia kita berhak mendapat pendidikan baik mau formal maupun non formal. Ya. Baik kita mau mendapat di negeri maupun swasta, hak kita. Di mana kita memilih? Contoh hak mendapat pendidikan. Tidak bisa membedakan antara orang yang kaya harus masuk di sini, orang miskin masuk di sini. Tidak boleh. Hak kita. Setiap warga Indonesia berhak mendapat pendidikan yang layak menurut Undang-Undang 145. Kita tidak boleh mencaci orang miskin. Yang kaya sama. Tidak. Iya. Makanya tercantum Undang-Undang Dasar 45. Kita tidak boleh menekan orang. Ya. Nah, kita berhak sesuai dengan kemampuan kita, otak kita. Makanya di sana kita harus banyak belajar supaya sama atau derajat sama orang itu sama di pendidikan. Nanti kamu misalnya mau masuk ke SMP 16,
atau SMP 1 yang favorit. Kamu harus belajar baik, walaupun orang miskin. Ya. Atau mau kayak SMA model, boleh, asal akio kamu pintar, enak. Makanya kamu harus banyak belajar dengan benar-benar belajar, jangan asal-asalan. Jadi kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya kamu bisa masuk ke pendidikan yang lebih bagus. Iya, misalnya contoh kita ini sekolah SD di desa. Bagaimana saya harus keluar daripada desaku supaya aku bisa berkembang daripada di sini terus. Misalnya kita desa, kita di sini. Saya akan ke SMP 16 nanti. SMP 16 nanti saya mau SMA berapa kamu pilih. Terserah kamu. Asal kamu pintar, walaupun orang miskin. Nah, kalau dulu zaman penjajahan, kalau orang yang kaya, ya kaum sudra di bawah orang miskin. Nah, orang-orang kaya itu bangsawan, orang raja, orang gubernur, anak-anak gubernur baru bisa sekolah. Kalau orang petani, sekolahnya SD pun banyak yang tidak tamat. Contohnya ibu kita Kartini. Ya, hanya sampai kelas berapa dia? Tidak boleh. Anak Bupati Jepara. Beliau keturunan bangsawan, masih tidak bisa. Makanya bagaimana Ibu Kartini supaya wanita sederajat dengan kaum pria, tidak ada membeda-bedakan. Maka ada hak, selektif saja. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi dokter, ada yang jadi tentara, ada jadi polisi. Sama. Kalau dulu tidak ada tentara, tidak ada polisi wanita, sekarang sudah sama. Ya. Tidak ada membedakan, itu hak. Hak menganut agama. Hak warga negara dalam menganut agama dan kepercayaan diatur dalam Undang-Undang 45 sebagai berikut. Lihat di sana. Hak-haknya ada pasal 29 itu. Setiap warga bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Itu ayat 28E. Pendidikan dan mengajar, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Itu diatur dalam undang-undang. Kita berhak di dalam aturan undang-undang. Nah, asal tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Yang dilarang oleh pemerintah ada juga, jangan kebelas-belasan. Ada koledor-koledornya, ada peraturannya. Jangan asal. Ini bermacam-macam sesuai dengan undang-undang. Contoh, tidak boleh merubah lambang negara, tidak boleh merobek bendera kita merah putih. Itu lambang negara, tidak boleh menghina presiden. Iya, yang sah, tidak boleh. Jadi kita ini tidak boleh menghina orang, tidak boleh mencemarkan orang, tidak boleh. Nah, itu ada aturannya. Itu hak kita. Menurut pasal
28E 1. Setiap warga bebas memilih atau memilih atau memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Memilih pendidikan, pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, memilih tempat tinggal. Ya, kamu mau pindah ke Malaysia silahkan. Atur peraturannya. Mau ke Turki silahkan. Atur undang-undangnya. Tapi tidak boleh ganda. Kalau kamu keluar tidak boleh lagi. Harus jadi warga negara orang. Berpikir terlebih dahulu. Iya. Nah, itu. Lihat Undang-Undang Pasal 29E ayat 2 itu, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Iya, sesuaikan. Itu. Nah, sebagian iskrimet Bapak menceritakan ya, di dalam undang-undang tadi Bapak minta ya, minta kerjakan soalnya ya. Jadi tolong Bapak minta kerjakan tematikanya ya, dalam PKN nomor 1. Ya, PKN. Ada latihan. Nomor 1. Apa bentuk tanggung jawab kita terhadap buku pelajaran? Nomor 1. Tadi baru Bapak jelaskan. Apa bentuk tanggung jawab kita terhadap buku pelajaran? Nomor 2. Apa bentuk tanggung jawab kita sebagai siswa di kelas? Nomor 3. Apa bunyi Undang-Undang Dasar 95 Pasal 28E? Ya. Apa bunyi pasal 28E ayat 1? Ingat. 3. Yang keempat. Apa bunyi Undang-Undang 95 Pasal 29 ayat 2? Ya. Ingat, apa bunyi Undang-Undang 45 Pasal 29 ayat 2? Terakhir. Ya. Apa bunyi Pasal 28C ayat 1? Ya. Apa bunyi Pasal 29 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 45. Sekian. Selamat bekerja. Kalau ada kekurangan, Bapak minta maaf. Gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Anak-anak Bapak belajar dengan sungguh-sungguh. Kita sangat prihatin dalam keadaan ini. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.